Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefani Fezalin, biasa dipanggil Fani, dari program studi Matematika dan Kependidikan kelas C. Dan pada kesempatan kali ini, Fani akan membahas mengenai soal aplikasi persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, kita langsung cus ke soal aplikasinya aja ya. Nah, soal ini Fani ambil dari buku Shapley-Elros yang judulnya Introduction to Ordinary Differential Equations edisi keempat, halaman 198 nomor 7. Dan bukunya itu dalam bahasa Inggris. Jadi, akan coba Fani artikan soal ini ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi, mohon maaf jika terdapat kesalahan pada terjemahannya. Jadi di sini diketahui bahwa sebuah pegas sedemikian rupa memiliki berat 25 lb atau 25 pon yang dapat merenggang hingga 6 in. Lalu sebuah pegas ini tergantung dari plafon dengan berat 16 lb atau 16 pon yang melekat pada ujungnya. Dan beban itu berada pada posisi kesetimbangan atau equilibrium position. Dan kemudian ditarik ke bawah sepanjang 4 in. Di bawah posisi kesetimbangan dan dilepaskan pada saat T sama dengan 0 dengan kecepatan awalnya yaitu 2 feet per second. Diarahkan ke atas. Jadi pertanyaan di sini yang A yaitu kita harus menentukan bagaimana sih perpindahannya bobot yang dihasilkan atau beban yang dihasilkan sebagai fungsi waktu atau bisa dibilang fungsi khususnya itu solusi khususnya gitu. Terus juga yang B-nya kita disuruh cari amplitudo, periodenya, dan frekuensi dari gerakan yang dihasilkan. Dan C yaitu pada waktu keberapa berat pertama kali melewati posisi keseimbangannya dan berapakah kecepatannya saat ini. Oke, dari soal ini kita dapat ketahui bahwa T sama dengan 0 dan X 0 sama dengan 1/3 feet, S aksen 0 sama dengan negatif 2. Dapat dari mana? Nanti akan Fani jelaskan pada slide berikutnya. F1 pada soal diketahui 25 lb, S1 sama dengan 6 in. Karena kita mainnya di sini satuannya feet, berarti kita harus mengubah 6 in ini ke dalam feet. 1 in itu sama dengan 1/12 feet. Jadi 6 dikali 1/12 sama dengan 6/12 atau 6/12 feet. Itu bisa disederhanakan menjadi 1/2 feet. Kita masukkan ke rumus hukum Hooke, yaitu F1 sama dengan K kali S1. 25 lb sama dengan K 1/2 Ft atau feet. Jadi K sama dengan 50 lb per feet. Dan F2-nya diketahui pada soal yaitu 16 lb yang bebannya itu, dan F2-nya itu sama dengan K S2, di mana F2-nya itu adalah 16 lb dan K-nya itu 50 lb per feet dan S2-nya kita cari. Setelah dikalkulasikan, kita dapatkan hasil 8/25 feet. Oke, kita langsung jawab soal yang pertama. Mengenai determine the resulting displacement of the weight as a function of the time. Jadi, di sini kita menggunakan hukum Hooke yaitu untuk mencari nilai K-nya. Di mana F-nya kita masukin nilai F2 yaitu 16. K-nya kita cari dan S-nya yaitu yang kita gunakan yaitu S2 yaitu 8/25. Setelah kita kalkulasikan, kita dapatkan hasil K-nya yaitu 50 lb per feet. Nah, setelah kita dapatkan K, kita harus mencari nilai M dengan cara menggunakan rumus M sama dengan W per G, di mana G ini merupakan percepatan karena gravitasi dengan nilai G itu 32 feet per second kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai W-nya 16 lb karena bebannya 16 lb dan G-nya yaitu 32
feet per second. Maka kita masukkan nilai W-nya dan kita masukkan nilai G-nya, dan didapatkan hasil M-nya yaitu 1/2 slugs. Di sini maksud slugs ini yaitu kilogram. Setelah kita dapatkan nilai K, nilai M-nya, kita masuk ke persamaan diferensialnya nih. Persamaan diferensialnya itu yaitu M turunan kedua X tambah KX sama dengan 0, di mana M-nya kita masukkan setengah dan K-nya kita masukkan 50. Lalu ini kita sama-sama kita kalikan 2 untuk menghilangkan ini pecahan ini. Jadi didapatkan X double aksen atau turunan kedua X ditambah 100X sama dengan 0. Ini kita misalkan persamaan yang pertama. Nah, karena beban ini pada soal ditarik ke bawah sebesar 4 in, ingat 4 in itu harus diubah ke feet. Jadi 1 in itu berapa? 1/12. Berarti 4 kali 1/12 didapatkan 1/3 feet dengan posisi kesetimbangan. Jadi kita mempunyai kondisi di mana X0 sama dengan 1/3 feet. 1/3 feet-nya dari mana? Dari sini, dan 0-nya kenapa? Karena pada saat T sama dengan 0. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Untuk mempermudah dalam mencari akar-akar persamaan, pada yang pertama, dapat kita ubah menjadi R kuadrat tambah 100 sama dengan 0. Sama seperti mencari persamaan diferensial biasa lainnya. Nah, sebelum mencari akar-akarnya, kita harus menentukan dulu nih, apa diskriminannya ini. Apakah imajiner, apakah akar kembar, dan lainnya. Jadi, karena di sini diketahui A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya 100, maka rumus diskriminannya yaitu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Dengan B yaitu 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 100, sama dengan negatif 400. Lalu, karena ini bersifat imajiner, maka untuk mencari akar-akar pada persamaan, yang pertama ini kita menggunakan rumus ABC atau rumus kecap, yaitu R1 2 atau R1 R2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, di mana nilai B-nya itu sama seperti yang ini, yaitu 0, B-nya 0, A-nya 1, dan C-nya 100. Setelah kita masukkan nilainya dan kita kalkulasikan, didapatkan hasilnya negatif 0 plus minus akar negatif 400 per 2. Nah, akar negatif 400 ini bisa kita pecah menjadi akar negatif 400, akar 400 dikali akar negatif 1. Dan akar negatif 1 itu sama dengan I. Dan akar 400 hasilnya 20. Dan dikalkulasikan hasilnya segini. Dan pada soal ini dapat kita ketahui, dari rumus ABC ini kita ketahui bahwa alfanya 0 dan betanya 10. Setelah didapatkan alfa dan betanya, kita masukkan ke solusi umumnya, yaitu E pangkat alfa T C1 sin beta T tambah C2 cos beta T, di mana alfanya 0, betanya 10. Karena E pangkat 0 T, yaitu sama dengan E pangkat 0, itu sama dengan 1, maka X sama dengan C1 sin 10T ditambah C2 cos 10T, di mana C1 dan C2 itu merupakan bebas konstan. Oke, next kita pada soal itu diketahui X0 sama dengan 1/3 feet dan X aksen 0-nya sama dengan negatif 2. Nah, maka ini kita masukkan ke solusi yang kita dapatkan tadi dengan T-nya yaitu sama dengan 0 dan X-nya itu 1/3. Jadi 1/3 sama dengan C1 sin 0 tambah C2 cos 0. 1/3 sama dengan C10. Kenapa? Karena sin 0 yaitu 0 dan cos 0 yaitu 1. Setelah dikalkulasikan didapatkan hasilnya C2 yaitu 1/3. Karena kita sudah dapat nilai C2-nya, kita harus cari nilai C1-nya dengan menggunakan X aksen 0 sama dengan negatif 2. Dan mohon maaf ini terdapat kesalahan pada penulisan T sama dengan negatif 2, yang seharusnya di sini T sama dengan 0 dan X aksennya sama dengan negatif 2 tetap. Jadi di sini hanya terdapat kesalahan pada T sama dengan negatif 2 ini, seharusnya T sama dengan 0.
Jadi setelah persamaan yang kedua tadi, kita turunkan, mendapatkan hasil 10C1 cos 10T dikurang 10C2 sin 10T. Kita masukkan nilai-nilai yang ini, dan setelah dikalkulasikan, kita mendapatkan nilai C1 sama dengan negatif 2/10. Dapat kita sederhanakan menjadi negatif 1/5. Oke, next. Jadi, solusi persamaan diferensialnya yaitu X sama dengan min 1/5 sin 10T ditambah 1/3 cos 10T. Nah, ini kita misalkan persamaan ketiga karena persamaan ini akan kita butuhkan untuk mencari soal yang lainnya. Oke, kita lanjut ke soal yang B, di mana kita disuruh mencari amplitude, periode, dan frekuensi dari gerakan yang dihasilkan. Nah, di sini rumus amplitudenya yaitu C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat diakarkan. Nah, karena C1 kuadrat sudah kita dapatkan nilainya yaitu min 1/5 dan C2 kuadratnya kita dapatkan 1/3, lalu kita substitusikan nilai C1 dan C2-nya ke amplitudo ini. Dan didapatkan, dan setelah dikalkulasikan, kita dapatkan hasil akar 34/15 feet. Setelah kita mengetahui amplitudonya, maka kita harus mencari periodenya. Di mana periode rumusnya itu 2pi per akar K per M. Di mana nilai K, ingat ya yang tadi, K yaitu 50 lb dan M yaitu setengah slugs atau setengah kilo. 1/2 kilo. Jadi sama dengan 2pi per 50 per 1/2. Setelah kita kalkulasikan, kita dapatkan hasilnya 2pi per 10 dapat kita sederhanakan menjadi pi per 5. Nah, selanjutnya kita cari frekuensinya, di mana rumus frekuensi yaitu 1 per periode, di mana periode, nilai periode ini sudah kita dapatkan pada slide sebelumnya yaitu pi per 5. Jadi 1 per pi per 5 itu sama dengan 5 per pi, oscillation per second. Oke, itu dia. Sudah kita dapatkan nilai amplitude, periode, dan frekuensi dari gerakan yang dihasilkan. Soal B sudah selesai, kita lanjut ke soal C. At what time does the wave first pass through its equilibrium position and what is its velocity at this instant? So, untuk kali ini kita akan menggunakan persamaan 3 tadi yang terdapat pada jawaban A, yaitu X sama dengan negatif 1/5 sin 10T ditambah 1/3 cos 10T. Kenapa? Karena kita harus mencari nilai T-nya di sini. Jadi, persamaan ini kita sama-sama bagi dengan cos 10T, sehingga menjadi seperti ini. X sama dengan min 1/5 sin 10T per cos 10T ditambah 1/3 cos 10T dibagi cos 10T, di mana min 1/5 kita turunkan dan sin 10T dibagi cos 10T itu sama dengan tangen. Di sini tangen 10T, dan ini dapat kita coret, dapat hasilkan 1 dikali 1/3 yaitu 1/3. Jadi X-nya yaitu min 1/5 tangen 10T ditambah 1/3. Oke, maaf karena ada gangguan. Jadi dari itu kita harus misalkan bahwa X-nya itu sama dengan 0. Jadi min 1/5 tangen 10T ditambah 1/3 sama dengan 0. Dimana setelah kita kalkulasikan didapatkan T-nya yaitu 1/10 kali 1,03, yaitu T sama dengan 0,103 second. Nah, dari persamaan diferensial 3 itu kita turunkan X aksennya yaitu min 10/5 cos 10T dikurang 10/3 sin 10T. Lalu kan kita udah dapat tuh nilai T-nya sama dengan 0,103. Kita masukkan ke persamaan yang di atas ini. Min 2-nya dari mana? Karena min 10/5 dan min 3,3-nya dari mana? Dari hasil dari kalkulasi min 10/3. Setelah dikalkulasikan, kita dapatkan X aksennya yaitu min 3,888. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan pada kalimat di video ini maupun di
Saya sendiri, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.